Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Diuswari dengan NIM 2458016 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan karya ilmiah. Untuk karya ilmiah yang saya presentasikan yaitu artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari artikel ini yaitu mencakup 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab dari rendahnya tingkat literasi atau minat baca di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor penyebab dari rendahnya kemampuan berpikir kritis di Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dampak dari rendahnya minat baca di Indonesia. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui macam-macam cara apa saja yang dapat diupayakan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Dikutip dalam Current Research in Education Conference Series Journal, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari permasalahan pada sistem pendidikan di Indonesia yaitu karena adanya pengaruh dari kurangnya literasi atau minat baca pada siswa maupun mahasiswa serta kemampuan berpikir kritis ataupun disebut juga dengan critical thinking yang masih rendah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang literasi. Menurut data statistik dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai angka 0,001% saja. Itu artinya, dari 1.000 orang masyarakat Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Selanjutnya dalam riset World Most Literate Nation Range yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Sedangkan untuk peringkat pertama diduduki oleh negara Finlandia dengan angka persentase hampir mencapai 100%. Selanjutnya yaitu data dari penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program atau UNDP, indeks pembangunan manusia di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu dengan angka 14,6%. Angka ini jauh lebih rendah dari negara Malaysia yang angka presentasinya mencapai 28%. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab terkait rendahnya tingkat literasi ataupun minat baca pada kalangan siswa yang ada di Indonesia. Menurut Witanto, faktor penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Contohnya yaitu seperti terbatasnya sarana dan prasarana membaca, situasi belajar yang kurang memotivasi para siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket, dan kurangnya role model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Yang kedua yaitu permasalahan di luar lingkungan sekolah, seperti meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik. Contohnya berkembangnya handphone dan internet menyebabkan kurangnya minat manusia terhadap buku. Kemudian keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku yang kurang merata. Untuk keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku yang belum merata, hal ini disebabkan dari tingkat ekonomi setiap masyarakat di Indonesia yang berbeda, karena jumlah finansial yang terbatas, sehingga lebih didahulukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak rendahnya literasi ataupun minat baca di Indonesia. Yang pertama yaitu sering terjadinya suatu masalah dalam memahami, menguasai, serta menggunakan sebuah ilmu pengetahuan serta teknologi untuk memanifestasikan produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu wawasan dan keilmuan yang terbatas, akan minimnya cara pola pikir positif seseorang sehingga orang tersebut mudah untuk dipengaruhi oleh berbagai doktrin ataupun pemikiran negatif. Yang ketiga yaitu minimnya minat baca mengakibatkan kreativitas
pada seseorang tidak akan berkembang. Yang keempat, negara kehilangan aset sumber daya sebagai kontribusi generasi muda dalam kemajuan bangsa yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Dan yang kelima yaitu sulit untuk mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu, upaya atau langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi atau minat baca di Indonesia? Yang pertama yaitu meningkatkan sebuah pelayanan di dalam perpustakaan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu memperbaiki pola pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Yang keempat yaitu mengendalikan atau membatasi anak dalam penggunaan alat media elektronik seperti gadget dan televisi. Dan yang kelima yaitu membangun kembali kerjasama dengan penerbit maupun percetakan buku dalam pengadaan buku murah yang berkualitas. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis. Menurut data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh The Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu menjawab pertanyaan dengan tingkat taraf menengah saja, sedangkan 50% siswa di Taiwan mampu menjawab pertanyaan dengan taraf tingkat tinggi. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu karena kemampuan siswa Indonesia yang kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi, dan kreativitas dalam menyelesaikannya. Selain itu, hasil survei dari Program for International Student Assessment pada tahun 2012 lalu menggambarkan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang mengikuti tes. Pada hakikatnya, membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk mendalami isi bacaan secara rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran dari si penulis yang merupakan sebuah analisis yang dapat diandalkan. Membaca kritis ini meliputi penggalian informasi yang lebih mendalam, upaya menemukan hal yang bukan hanya mengenai seluruh dari kebenaran dari tulisan, melainkan juga menemukan alasan sang penulis mengatakan apa yang dilakukannya hingga dapat merujuk pada keterpahaman. Untuk survei yang pertama yaitu terkait pertanyaan apakah Anda senang membaca? Dari hasil survei tersebut mendapatkan 57 responses atau tanggapan. Data menunjukkan sebanyak 63,2% responden mengaku gemar membaca, 10,5% tidak, sedangkan sisanya kadang-kadang, bahkan ada yang tergantung dengan suasana hati atau mood. Untuk survei yang kedua, yaitu mengenai pertanyaan jenis buku apa yang Anda suka. Dalam survei ini terdapat 56 respon, di mana sebanyak 57,1% responden mengaku lebih suka membaca buku dengan tema fiksi, sedangkan sebanyak 42,9% responden mengaku lebih suka membaca buku non-fiksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan survei yang telah dilakukan, terdapat hasil yang kurang selaras. Hal ini ditunjukkan pada hasil survei yang dilakukan oleh pihak UNESCO yang mengatakan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia yang masih rendah, sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak penulis artikel menunjukkan hasil yang sebaliknya. Kemudian para penulis artikel ini melakukan analisis. Setelah itu mereka berasumsi bahwa ketidakselarasan hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu durasi waktu dan juga target sasaran yang berbeda, serta jumlah responden pada penelitian atau survei yang dilakukan oleh pihak penulis artikel dan juga pihak UNESCO memiliki selisih yang berbeda. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.